balik lagi sama kami di Main Lagi. Kali ini kami mau sharing pengalaman kami tentang penggunaan the most premium flagship ever by Realme, Realme GT 2 Pro. Dimulai dari gue dulu ya. Ini bukan pertama kalinya Realme ngeluarin HP flagship, tapi kali ini gue akui they do flagship right and responsibly. Kenapa? Pertama dari segi penampilannya. Dari awal pas mereka bikin campaign ini dengan koran yang mengangkat isu sustainability, gue udah ngerasa cara masuknya mereka ini udah lantang dan mencuri perhatian. Memang sekarang kayaknya mulai banyak tech brand termasuk smartphone yang mulai mengusung tema sustainability. Gue nggak tahu alasan pastinya, tapi semakin kesini semakin banyak konsumen yang lebih memilih produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mungkin karena masalah sampah, terutama sampah plastik yang menumpuk dan mencemari lingkungan. Bisa juga karena emisi karbon yang semakin meningkat akibat penggunaan bahan bakar fosil. Emang apa sih hubungannya HP yang kita pakai sama hal itu tadi? Sadar atau enggak, banyak produk yang kita pakai termasuk handphone itu bisa berpotensi menjadi sampah yang numpuk dan mencemari lingkungan. Sampah-sampah ini biasanya tidak bisa terurai, numpuk, dan berakhir mencemari air dan tanah. Bahkan yang lebih parah, ini bisa mengancam keberlangsungan ekosistem. Juga dalam proses pembuatan beberapa produk, terkadang ada bahan bakar fosil yang dipakai dan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon yang semakin meningkat ini berdampak terhadap pemanasan global. Mungkin sekarang kita belum ngerasain ya, kecuali makin gerah gitu. Tapi who knows, 10 tahun lagi mungkin kita udah nggak bisa minum air dari sumur yang kita rebus gitu. Atau kita udah nggak bisa lagi menghirup udara secara bebas tanpa polusi yang tinggi. Makanya gue appreciate banget sama Realme yang udah mikirin hal kayak gini, bahkan sampai ke kemasan produknya. Agak kaget awalnya karena kotaknya ini cukup besar. Tapi kata Realme, kemasan ini tuh pakai bahan yang mudah didaur ulang. Checklist pertama tuh soal mengurangi sampah. Dia juga pakai soy ink atau tinta berbahan dasar kedelai. Nah, biasanya kebanyakan itu tinta masih pakai bahan baku yang fossil based. Tentu beda dengan tinta yang plant based kayak gini, yang berbahan dasar kedelai. Tentu dia lebih ramah lingkungan. Checklist kedua tuh untuk mengurangi emisi karbon. Dari segi kelengkapan gak ada perbedaan dengan HP Realme lainnya kayak manuals, file charger, dan kabel USB Type-C. Gak ketinggalan juga ada soft case bawaan warna hitam pucat bertuliskan Realme dan tanda tangan desainernya Naoto Fukasawa. Ya, mereka kembali berkolaborasi sama desainer produk dan furniture asal Jepang ini yang desainnya itu terkenal cantik dan sederhana. Tapi kali ini beda, karena back covernya ini pakai teknologi PaperTech Master Design yang terbuat dari bahan daur ulang kertas. Berbahan dasar bio-based polymer produksi Sebik, bahan ini diklaim menghasilkan 35,5% lebih sedikit emisi karbon. Sudah tersertifikasi juga di International Sustainability and Carbon Certification Plus atau ISCC Plus. Checklist ketiga nih buat mengurangi emisi karbon. Yang menarik, permukaan back covernya ini kayak kertas kalau disentuh. Bisa dicoret-coret juga pakai pensil, persis kayak kertas. Warnanya juga paper white, bikin vibe-nya jadi minimalis estetik gitu. Gripnya juga enak, nggak licin. Rasanya sayang untuk dipakaikan casing bawaan yang justru malah bisa nutupin desainnya yang udah cantik banget ini. Nah, kalau dari segi display, kesana dulu. Kalau dari segi display, Realme GT 2 Pro ini punya layar AMOLED 2K dengan teknologi LTPO 2.0. LTPO atau Low Temperature Polycrystalline Oxide ini pada dasarnya bikin refresh rate HP ini jadi adaptif. Dalam kasus ini, refresh rate-nya bisa berubah, mulai dari 1 Hz sampai ke 120 Hz. Buat informasi kalian aja nih, pakai refresh rate tinggi di dalam sebuah handphone itu makan tenaga banyak banget. Makanya keberadaan LTPO dalam handphone ini itu adalah sebuah blessing karena bisa menghemat penggunaan tenaganya alias menghemat penggunaan baterainya. Kalau dipantengin di 120 Hz terus, aduh,
Dengan adanya LTPO, otomatis refresh rate-nya menyesuaikan konten yang ada di display handphone kita. Konsumsi daya jadi lebih hemat, bahkan diklaim bisa menghemat sampai 50%. Checklist lagi tuh buat hemat energi. Oh iya, ukuran layarnya 6,7 inci dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Pakai HP ini bikin pengalaman nonton gue jadi lebih imersif. Bisa aktifin mode eye comfort juga biar mata nggak cepet lelah. Apalagi speakernya udah dual stereo dan support Dolby Atmos. Bikin betah kalau nonton di sini. Hanya saja, seperti handphone flagship lain, kita nggak bisa menemukan port audio lagi di sini. Jadi, TWS to the rescue kalau kalian mau dengerin audio sendirian menggunakan handphone ini. Dan yang gue suka, Realme ngasih akurasi warna yang beda dibanding Android lain. Color gamutnya 100% P3. Jarang banget kan nemu Android kayak gini. Juga ada turbocharged touch sampling yang diklaim bisa sampai 1000 Hz. Ini menarik banget buat para penggemar mobile gaming. Buat kalian yang suka main game di handphone, sesuai dengan ekspektasi kalian, Realme menggunakan Snapdragon paling anyar dan paling kuat, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 di dalam Realme GT2 Pro. SoC ini merupakan update dari Snapdragon 888 yang punya arsitektur 5 nanometer. Snapdragon 8 Gen 1 ini punya teknologi baru 4 nanometer. SoC ini diklaim lebih cepat 20% dan hemat daya 30% lebih baik. Sekali lagi checklist untuk bagian hemat energi dari Realme. Realme mengimbangi SoC yang se-powerful ini dengan stainless steel vapor cooling max. Kata Realme, ini adalah teknologi logam pembuangan panas terbesar di industri smartphone. Lapisan cooling system ini diklaim 50-60% lebih baik dalam menangani panas dibanding thermal paste standar. Untuk pemakaian normal, emang suhu di permukaannya relatif stabil, apalagi kalau kita pakaiin casing bawaannya. Gue sempet nyobain Genshin Impact di handphone ini for the sake of nyobain game paling berat di jagat raya. Default setting ada di menengah dan FPS dikunci di maksimal 30. Kalau kalian mau kayak gitu sih pasti stabil. Tapi karena penasaran, gua pentokin ke settingan paling tinggi. Pokoknya semua tinggi dan FPS dibuka di 60. Di situ baru berasa game ini berat. Handphone ini hanya sanggup ngangkat di 40-an FPS dengan peningkatan suhu yang cukup cepat. Karena gue pengen dapetin FPS yang tinggi, akhirnya gue kompromi dengan nurunin beberapa setting yang kurang gue prioritasin. Misalnya motion blur gue matikan, efek teman co-op, dan juga SFX itu semuanya gue matikan. Hasilnya bisa nyentuh di angka 60 FPS. Gue notice handphone ini cukup cepat panas, ya namanya juga dikasih beban berat, apalagi kalau gue pakai di game mode, tapi ternyata suhunya juga cepat turun. Sepertinya ini adalah efek cooling system yang dibenamkan oleh Realme di dalam handphone ini. Dan yang namanya flagship nggak lepas dari kualitas kamera yang disematkan. Gue mau nanya dulu ke kalian. Kalian tuh tipikal pengguna smartphone yang mana? Yang kalau pakai smartphone itu tinggal ceklek, auto jepret, atau yang ngubah-ngubah modenya dulu jadi kayak profesional gitu? Nah, kalau gue kayaknya balance dua-duanya. Kadang-kadang gue langsung foto gitu aja, kadang-kadang gue pengen otak-atik mode-modenya atau gue ganti-ganti filternya. Dan GT2 Pro enable all of that. Untuk ngabadiin momen sehari-hari, kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766 sudah sangat memadai buat foto di segala kondisi. Indoor ataupun outdoor, low light atau overexposure, hasilnya memuaskan. Flagship ini mah. Jadi harusnya nggak butuh banyak usaha alias effortless untuk mendapatkan hasil yang natural, bright, detail, clean, dan juga tajam. Karena gue tipikal orang yang sering nyimpen foto tapi nggak pernah dicetak, gue jarang pakai mode 50 megapiksel yang bikin hasilnya jadi lebih tajam. Lagi pula, menurut gue mode biasa juga udah oke. Ada juga fitur HDR dan AI Scene Enhancement untuk bikin foto lebih cakep. Tapi malah gue lebih prefer yang natural karena terkadang hasilnya too much kalau pakai HDR atau AI Scene Enhancement. Realme GT2 Pro ini juga punya lensa ultrawide 150 derajat dengan resolusi 50 megapiksel. Kalau kalian tipe orang yang suka foto dengan kisaran yang luas atau yang hobi urban landscape, hasil kamera ultrawide-nya cukup stunning. Terus yang gue suka juga, kita bisa foto fish eye di sini. Nggak perlu diedit pakai aplikasi atau bawa lensa fish eye tambahan lagi.
Gue juga coba pakai di siang dan malam hari, hasilnya pretty solid. Secara pribadi, gue tuh biasa aja sama yang namanya makro fotografi. Makanya ketika gue tahu ada lensa makro di handphone ini, gue tuh kayak bodo amat. Ternyata tidak begitu, Ferguso. Pas anak gue nyobain foto mikroskopik buat objek kayak kain, serat kayu, kulit, gue malah jadi tertarik. Seru juga ternyata, karena kita bisa lihat tekstur asli permukaan suatu objek. Malah jadi bahan belajar ini sama anak gue nih. Oh iya, mode portrait di handphone ini sangat solid menurut gue. Apalagi kalau kita pakai bokeh flare portrait. Ini cakep banget. Terus kalau dipakai di malam hari makin cakep. Mode malamnya juga cakep ini hasilnya. Bisa nangkep detail di low light. Sedikit ngasih highlight tapi nggak bikin jadi terasa palsu cahayanya. Gue coba ambil video pakai handphone ini dan menurut gue dynamic range-nya cukup luas. Stabilisasinya juga mantap. Wajar karena dia juga udah ada OIS dan EIS sekaligus. Ini adalah hasil kamera belakang. Hei, hati-hati. Kita lagi kemana? Kita lagi di Podomoro. Podomoro. Oh iya nih. Wah, udah mau Ramadan nih. Lagunya jadi lagu Ramadan. Ada masjid juga. Iya. Terus untuk kamera depannya hasilnya jernih dan tajam. Gua nggak saranin retouch karena jadinya agak mencolok di bagian bibir ya. Meski udah milih part tertentu aja yang di enhance. Portraitnya sendiri cukup solid hasilnya, separasi udah nggak diragukan lagi lah. Overall, ambil foto atau video dengan kualitas jernih dan tajam bisa sangat mudah dengan handphone ini. Potensi untuk jadi kreatif dengan kameranya juga terbuka lebar. Misalnya, ada fitur street photography yang bikin kita bisa bebas utak-atik pengaturan kameranya. Wow. Ada 20. Wow. Ibu, ada Wow. 2 view. Iya. Kamu tahu itu namanya 20? Oh iya, hampir lupa tuh dia bilang kalau Realme GT 2 Pro ini sudah pakai baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk pengisian daya, dia dibekali kepala charger Super Dart Charge 65 watt. Gue pernah ngecas dari 5% ke 100% itu kurang lebih sekitar sejam. Sebelum di charge, gue juga sempat aktifin fitur Super Power Saving Mode. Ya lumayan bisa bertahan 5 jam dari 18% ke 5%. Sayangnya dia belum support wireless charging. Begitu kira-kira pengalaman kami nyoba HP flagship Realme tahun ini, Realme GT 2 Pro. Dibanding yang sebelumnya, kali ini kayaknya Realme udah mantep banget nih buat beranjak ke flagship. Nggak nanggung gitu loh speknya. Dan ketika dia bilang ramah lingkungan, Realme beneran memikirkan banyak part bahkan sampai ke packagingnya. Kalau notice, pembungkus kabelnya pun dari kertas. Jadi kayaknya plastik yang digunakan itu cuma buat segelnya sama pembungkus handphonenya itu sendiri. Dan gak cuma materialnya yang diperhatikan untuk soal ramah lingkungan, tapi juga konsumsi daya dan emisi karbon yang dihasilkan selama proses pembuatannya. Ini beneran well said and well thought banget nih, terniat sih ini. Jadi buat kalian yang lagi nyari HP flagship dengan prosesor paling canggih, paling update, dan ramah lingkungan, ini bisa jadi pilihan kalian. Sekian aja ya dari kami, mudah-mudahan bisa bantu kalian yang lagi nyari-nyari handphone flagship dan ramah lingkungan. Gue Fitri dari Main Lagi pamit. Bye. Assalamualaikum.